Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang food estate, greenwashing, dan bencana lingkungan. Hadirin sekalian, hari ini kita akan menyalami kasus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Proyek ambisius ini telah menjadi sorotan, memicu perdebatan sengit. Apakah ini solusi ketahanan pangan atau justru bencana ekologis? Selanjutnya, gagalnya janji ketahanan pangan. Yang pertama, anggaran besar. Proyek ini menghancurkan proyek ini mengucurkan dana fantastis mencapai 6 triliun rupiah. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Yang kedua, kegagalan total, namun hasilnya jauh dari harapan. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak tanpa hasil signifikan. Produktivitas rendah. Produktivitas padi pun sangat rendah, jauh di bawah standar yang diharapkan. Lahan gambut memang tidak ideal. Selanjutnya, alih fungsi lahan. Lebih parah lagi, sebagian lahan beralih fungsi, kini menjadi kebun sawit milik perusahaan swasta bukan pangan. Selanjutnya, pengulangan sejarah kelam lahan gambut. Sejarah tampaknya terulang kembali. Kegagalan food estate meningkatkan kita pada proyek lahan gambut 1 juta hektar era Soeharto. Kedua proyek sama-sama mengakibatkan karakteristik unik ekosistem gambut. Kegagalan ini menunjukkan kurangnya pembelajaran dari masa lalu, pendekatan yang tidak berkelanjutan, terus diulang, merugikan lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, melanggar etika bisnis fundamental. Yang pertama, minim transparansi. Penggunaan anggaran dari hasil proyek tidak diungkap secara jelas. Akuntabilitasnya pun patut dipertanyakan. Ketidakadilan sosial. Masyarakat lokal kehilangan lahan garapan mereka. Kompensasi yang diterima seringkali tidak memadai atau tidak adil. Perusakan lingkungan. Pembukaan 1.500 hektar hutan gambut ini menyebabkan emisi CO2 masif, bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia. Kurangnya integritas. Tujuan proyek pangan beralih menjadi sawit. Ini menunjukkan konsistensi serius antara janji dan tindakan nyata di lapangan. Selanjutnya, CO2 emissions. Dampak lingkungan, emisi karbon dan deforestasi. Pembukaan lahan gambut untuk food estate memicu emisi karbon yang signifikan. Setiap hektar lahan yang dibuka menghasilkan 62,25 metrik ton CO2. Ini adalah pukulan telak bagi upaya mitigasi perubahan iklim Indonesia. Deforestasi turut mempengaruhi krisis. Greenwashing atau klaim versus realita. Proyek food estate adalah contohnya nyata praktik greenwashing. Klaimnya adalah solusi ketahanan pangan dan ramah lingkungan. Kenyataannya, proyek ini justru merusak ekosistem dan masyarakat lokal. Ini menciptakan citra palsu tentang keberlanjutan. Rekomendasi perbaikan menuju keberlanjutan. 1. Monitoring transparan. Sistem pemantauan terbuka dengan partisipasi masyarakat sipil memastikan akuntabilitas dan efektivitas proyek. Yang kedua, optimalisasi lahan. Fokus pada peningkatan produktivitas lahan existing. Hindari pembukaan lahan baru yang merusak ekosistem. Yang ketiga, restorasi gambut. Program komprehensif untuk memulihkan ekosistem gambut. Diperlukan perlindungan hukum yang kuat. Yang keempat, pemberdayaan lokal. Pendekatan bottom up yang menghormati kearifan lokal, memperdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Yang kelima, reformasi kelembagaan. Koordinasi antar kementerian harus lebih efektif. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan. Membangun masa depan berkelanjutan, khusus food estate,
Ini adalah pelajaran berharga. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai dengan greenwashing. Dibutuhkan komitmen politik kuat dan kemauan nyata untuk perubahan fundamental. Mari mewujudkan pembangunan yang berpihak pada bangsa dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.